Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa Ulu Jami TV. Saat ini gua Bang Gojir. Nah ini kita mau silaturahmi nih atau soal ke kediaman Kiai Haji Rohmani Mansur Pati. Beliau ini adalah salah satu sepuh ulama kiai yang berada di lingkungan Ulu Jami gitu. Kita mau menanyakan masalah sejarah atau histori daripada kampung kita Ulu Jami tercinta. Ayo buat pemirsa mau lebih tahu mengetahuinya, ikut aja langsung. Yuk. Iya, jadi memang perkembangan pengajian ya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amin ya. Iya ya. Kalau mulai Selaman udah ngulangin firman Tuhan, pas pahit sok jamil. Selaman zaman yang bagus. Ustaz, baik, untuk yang pertanyaan pertama tadi ini mengenai kenapa sih ini kampung dinamakan Kampung Ulu Jami, Ustaz. Mungkin yang pertanyaan pertama itu bisa. Tafadhol Ustaz, silakan. Alhamdulillah kehadiran Ulu Jami TV ya, teman-teman. ya, ini berarti ada generasi yang tidak akan melupakan sejarah, karena sejarah itu akan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Sebagaimana kita tahu sejarah yang sedang diramein sekarang itu G30 SPKI. Penting sekali, banget peringatan bagi kita. Karena walaupun bagaimana, semua ada hal-hal yang bisa kita ambil untuk kebaikan dan untuk pencegahan. Pertama tadi yang ditanyakan masalah Ulu Jami. Menurut orang tua kami, Haji Mansur bin Haji Abdul Mu'in bin Haji Buang, belum mengatakan pernah dinamakan Ulul Azmi dari dua kata, Ulu dan Azmi. Kita tahu di Al-Quran ada Ulul Azmi kan? Ya, di Quran itu ada Ulul Azmi yang 5 nabi. Ya, namanya Mimin. Disingkat Mimin. Begitu juga orang tua kita mengharapkan Ulul Azmi yang artinya ulu kepala, jami semua. Diharapkan orang Ulu Jami menjadi pemimpin semua. Kenapa? Karena pada waktu itu Ulul Azmi lurah yang pertama. Ulul Azmi di sini, jadi pemimpin pegang agama di sini tuh Ulul Azmi. Jadi mengharapkan keturunannya supaya jadi orang-orang kepemimpinan yang pegang pimpin kampung ini. Ternyata benar. Ya, di sini pertama-tama adalah Haji Buang. Ya, Haji Buang. Haji Buang bin Siran. Siran bin Sirah, Kompi Serah. Dan mungkin kita nggak pada tahu. Jadi Kompi Sirah itu bukan Sirah namanya. Serah itu anak perempuannya, namanya Sirah. Ditanya siapa nak Kompinya, si Sirah gitu. Disingkat jadi Kompi Serah. Nah, Ulu Jami masih kosong. Masih kosong Ulu Jami, baru dia yang seorang. Nah, beranak pinak. Beranak pinak. Nah, Ulu Jami keturunan itu sebenarnya orang tuanya Kompi Serah. Nah, kemudian anak yang ditua-tuain ini dinamain Siran. Ambil dari siapa? Serah. Serah tuh anak lu namanya Siran. Nah, Siran ini beranak pinak di Ulu Jami sampai terkenal yang Buang Dilun Siran. Siran kakek, dia kemudian Buang anaknya, Dilun juga anaknya. Nah, ini ulama yang pertama lurahnya Siran. Lurah dulu dia. Lurah juga, ulama juga. Ya, kemudian turun kepada anak cucunya, itu Haji Mansur Pati. Nah, di sini dulu satu-satunya
yang ada pesantren di sini. Ya, pesantren di sini nih. Yang nganten tuh dari Kerawang, dari Cikarang, tuh dari sini. Tuh yang pertama Haji Mansur Pati, dulunya. Ustaz, lanjut ke pertanyaan kedua ini mengenai masih Kampung Ulu Jami. Ini kan di Kampung Ulu Jami, Ustaz, terkenal dengan asatidnya dan tokoh-tokoh masyarakat, Ustaz, itu. Terus di luar pun terdengar tuh bahwa Kampung Ulu Jami terkenal dengan kota santrinya, Ustaz, itu. Nah, makanya nih yang kita tanyakan dulu nih kiai-kiainya sampai saat ini, alhamdulillah Ustaz, gitu kan. Ini siapa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, jadi yang tokoh-tokoh masyarakatnya juga pun terkenal yang Jami, baik juaranya, Dilun juara, ya Dilun juga silat segala macam, Haji Rahimin Kampung Baru, kenal semua orang Kong Belum juara juga, sampai ilmunya tuh bisa makan buah aren, apa namanya? Aren apa? Mau tahu kolang kaling. Kolang kaling. Dibelah dimakan langsung, enggak ngapa-ngapa. Nggak pakai diolah lagi, Ustaz, ya? Enggak gatel. Itu yang kalau ditanya juara-juara. Nah, guru ngajinya kebetulan ini dulu Haji Mansur, ada santrinya dari mana-mana. Kemudian banyak pengajiannya, yaitu yang datang dari Kreo, dari Kampung Baru, Sungai Kemari. Sampai muridnya Haji Amin, ya, sama Haji Masar, muridnya semua dulu ngaji kemari. Jadi orang kenal-kenal. Sekarang anak buahnya pada punya santren, anak buahnya dulu punya santri semua. Haji Amin, Masar, tuh yang ulang-ulangnya. Ada pun nanti kalau mau ditanya silakan, siapa lagi ada Sosatiri, Ajari, kan dia banyak rohani. Terus betul satu umur dengan saya. Ya. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang saya dititipin. Saya diamanatin untuk terusin ngajarnya. Itu sekarang saya yang pegang di sini. Alhamdulillah sekarang udah teman, bisa keliling, jena, bisa kemana-mana. Gitu. Jadi ke sini, kalau alam berhubungan sana. Antum lebih tahu siapa di tengah yang mau jadi ustaz, kan gitu ya. Yang menjadikan guru siapa. Ya. Karena kita nggak pernah minta dipanggil ustaz. Mungkin kita tahu siapa, apa guru, apa siapa. Ya, alhamdulillah, memang di Ulu Jami ya. Di Ulu Jami depan sana tuh, mana tuh? Swadharma. Terus di yang sini, yang mana? Yang Sapiri. Sana lagi, yang lagi seberang jalan. Baru jadi Haji Hamim tuh, Haji Hamim namanya. jadi di Guru yang jadi pengurus dulu. Siapa tuh ya? Ya Allah, anak lupa banget. Haji Pengaji Rijan. Kenal? Belum? belum Nah, itu Pengaji Rijan tuh anak-anaknya ustaz semua di sana. Sampai almarhum Guru Ali Abdullah. Makanya Rijan alhamdulillah. Kalau mereka dulu didoain dengan kata-kata ulul azmi. Ulul azmi. Itu saya dengar cerita dari orang tua langsung. Kenapa sih Pak dipanggil ulul? Ulu tahu nggak? Ulu itu kepala, azmi semua. Jadi mudah-mudahan jadi mimpin semua. Alhamdulillah. Setelah itu barulah lurah baru. Setelah itu baru lurahnya orang lain. Setelah masuk DKI. Ya, itu mudah. Makan di sini semua. Itu. Kemudian tokoh-tokohnya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Oh, yang ketiga, Ustaz, mohon maaf ini Ustaz kan zaman Ustaz nih di antara Gang Haji Dilun dan Haji Buang. Ya, ya. Gitu. Nah, ini kenapa nih dinamakan dengan
Gang Haji Jilun, dan yang udah sininya dinamakan Gang Haji Buang. Itu aja Ustaz. Ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kenapa bisa dinamain Jilun Buang? Karena biasanya orang-orang mencari nama jalan itu orang-orang yang terkemuka atau orang yang tertua, sesepuh di situ. Nah, karena ini betulan dulu jalan ini lewat rumah Haji Buang. Turun Haji Buang tuh rumahnya. Nah ini keturunan Haji Dilun karena jalannya jalan Haji Dilun, rumahnya tuh di sini di pinggir jalan. Di jalan rumah Haji Dilun, jadi namanya sekarang Jalan Dilun karena orang yang tertua. Begitu juga ini ya, Jalan Haji Buang karena rumah Haji Buang letakkan di situ. Sampai memang tanahnya dulu dia juga punya. Buang Dilun. Tempat jalan itu ya, dinamakan di sini. Karena memang itu sejarah orang yang tertua dikenal supaya menjadi kenangan. Itulah pentingnya sejarah. Makanya jangan sampai ada tujuan mereka itu mungkin jangan berbuat jelek tapi nama-nama orang Haji Buang. Buang nama Buang dipakai ke desa. Tujuannya gitu. Itu ya, kenapa dinamakan Jalan Buang dan Dilun? Karena diambil dari yang dulu punya tanah di situ dan letaknya memang berdekatan. Padahal itu semua dulu kan jalan, cuman gang kerbau. Gang kerbau dulu. Ya. Sampai saya waktu jalan dari kerbau itu kecil, ya, dalam untuk masuk ke Sungai SD. Jadi itu tempat bahasa kita dulu kalung guyang. Yang terpel di situ. Itu juga ini gang juga sampai ke jembatan Haji Widu. Itulah dinamakan Gang Dilun dan Gang Buang. Ya. Mungkin ada cabang-cabang lain. Bukan sampai sini karena nggak pernah dinamain apa. Gang Buang 1, Gang Buang 2, Gang Buang 3. Nggak pernah dinamakan Haji Mansur enggak. Yang sana enggak juga. Dinamakan Gang Buang 1, Gang Buang 2. Kecuali baru-baru ini ada gang kecil tuh namanya Gang Saumin. Karena udah bukan letak tanahnya. Pecah-pecahannya Ustaz ya? Iya, pecahannya. Itu namanya Gang Buang, Gang Dilun itu sejarahnya. Dan Buang Dilun itu saudara. Ya, mohon maaf, adik abang Ustaz. Iya. Bapaknya Siran. Dilun bin Siran, Buang bin Siran. Ya Ustaz, alhamdulillah nih ini ulasan dari Ustaz mengenai sejarah-sejarah yang ada di lingkungan Ulu Jami. Mudah-mudahan dengan sejarah ini ya kita nih yang anak-anak muda khususnya gitu kan, jadi nggak kematian obor Ustaz gitu. Kematian obor istilahnya tahu sejarah ini kenapa dinamakan Ulu Jami, kenapa dinamakan Gang Haji Buang, dan kenapa dinamakan Gang Haji Jilun gitu. Biar yang muda juga makin cinta sama Ulu Jami. Kalau nggak kenal nggak sayang ya Ustaz. Kalau kenal insya Allah ya tambah sayang dan tambah ngejaga Ulu Jaminya. Makanya itu saya harapkan dengan sejarah ini jangan bikin malu. Jangan sebab nilai setitik rusak susu selama. Sebab anak Ulu Jami bikin kagak bener. Orang Ulu Jami. Orang anak Ulu Jami jual narkoba sih. Dulu bapak-bapaknya pada tuh. Di samping itu juga jangan sampai terjadi sampai dicolek tuh anak Ulu Jami padahal semua saudara. Satu keluarga samulanya. Itu kompis ya. Orang tertua di sini. Ya kan zaman dulu ada orang. Itu asam banget bercabang-cabang dah tuh, bercabang-cabang. Jangan dihitung kayak Nabi Adam gitu. Jangan sampai ya kita jaga sama-sama kan kita. Jangan sampai kadang-kadang udah terjadi keributan baru ditanya. Anak siapa kamu? Anak si Anu. Terjadi nih di Ujami dulu. Ribut sama anak Kembangan, sama anak apa tuh? Yang kemarin saya cerita. Yang ada keramat juga di sana. Tahu-tahu satu turunan ibu karena dia punya anak sana, punya cabang istri gitu, punya anak di sana.
dulu masih suka kemari rumah ini. Jadi begitu terjadi baru tanya-tanya. Nah siapa kan? Jadi jangan sampai begitu tuh. Supaya kita tahu sejarah Ujami cuma satu. Ada pendatang lain itu ya. Iya. Kita tetap jaga nama Ujami ya. Kalau orangnya kalau muslim saudara, kita jangan Ujami ya gitu ya. Karena kalau terjadi dulu. Ujami kena orang takutnya gimana tuh? Di sini dulu mau dibakar-bakar menikah. Kan dulu zaman Belanda, Jepang kan nikah. Nikah tuh yang Belanda mau ribut lagi. Kemudian dari Kulon, dari Banten karena kabarnya salah berita bahwa Ujami masuk nikah. Masuk nikah berarti masukkan nikah atau masuk nikah? Ayo, kalau masuk sama masukkan gimana? Bedanya? Ngikut sama nikah. Hah? Ngikut sama nikah di Ya, sana. kalau masuk nikah, ikut nikah. Kalau kemasukan, Diinvasi sama nikah. mau diserang sama nikah. Iya. Nah, begitu ceritanya. Saling informasi dari Banten. Kenapa? Masuk nikah, informasi. Bapak nih, keturunannya orang-orang datang. Bukan masuk nikah, kemasukan nikah. Ini yang diserang sama nikah. Makanya dibakar-bakar dulu di Banten. Dianggap kita masuk nikah. Sampai bapak diajakkan ke Bayuran, orang nikah nih. Ada gelonggongan. Ada gelonggongan nggak? Enggak ya? Desa tuh. Nah itu sampai di situ akhirnya kita berantem sama orang nikah. Orang Kulon tuh berantem nikah. Orang sini diajak. Kalau lu benar nggak ngaku masuk nikah, yuk nyerang. Emang kalau masuk nikah, masukkan. Tuh, gitu. Ada orang sini tuh pernah. Nggak jadi rumahnya dibakar-bakar. Ini mau dibakarin rumahnya. Tuh, ini bilangnya makanya terkenal dari dulu begitu. Ujami nggak dibakar, nggak mempan masih dibakar rumahnya gitu. Jangan dulu. Itu ya. Ini jangan sampai kita nih kalau Ujami berantem sama-sama. Nggak boleh. Apalagi sekarang. Apalagi itu kan sekarang ya. Beda pendapat. Itulah tambahan dari saya tentang masalah yang berkaitan dengan siapa ya pemuka di Ujami dulu, kenapa jalan buang dan jalan jun sebabnya, kemudian yang berikutnya terakhir tadi itu ya 3 macam kan? Ya. 3 macam cukup. Ustaz. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oh, ini saja saran buat yang anak-anak muda nih. Biasanya karena yang tadi Ustaz paparkan, Kampung Ujami ini memang kental dengan nuansa agamanya. Iya. Nah saat ini kan ini udah apalagi udah zaman teknologi canggih lah gitu. Wah, sekarang udah main HP terus saat gitu kan. Bahkan mereka ya pemuda-pemuda muda sih bukan pemuda Ujami nih gitu. Banyak pemuda yang menghabiskan itu di HP gitu. Enggak apa namanya, dia lebih berkecimpung dengan pengajian segala macam. Nah, ini saran-saran buat para pemuda Ujami kalau bisa ya apa namanya ngikut dengan pengajian Ustadz yang mungkin hampir tiap malam Ustadz ya gitu. Iya. Gitu, hampir tiap malam Ustadz nih ya keluar gitu. Ya mudah-mudahan nih pemuda Ujami ikut gitu Ustadz. Jangan sampai apa namanya ya hal-hal yang tidak diinginkan di Kampung Ujami ini terjadi gitu. Kalau memang udah di backup dengan pengajian, dia tahu dengan basicnya pengajian, insya Allah mudah-mudahan bisa terkendali. Silakan Ustadz. Ini yang saya harapkan banget ya, karena sekarang udah macam-macam. Kadang-kadang kenal sama Agus nggak? Agus Ibing. Agus yang MUI. Rombani. Robani. Saya udah saranin, kita ketemuin anak muda Majelis Taklim sebulan sekali aja. Karena kalau kita sering-sering bosan kan. Iya. Kemudian itu pernah tuh terjadi. Sekarang dia ngaji subuh. Karena ada perintah ngaji subuh kan. Ya. Gerakan subuh Subuh berjamaah. berjamaah. Subuh jamaah kan. Sekarang udah yang kalau subuh jamaah kan. Orang subuh kena kan dia tinggal musolanya. Iya kan? Ya tinggal musolanya pasti saya tunggu sana kamu baru. Ini jamaah kita di mana? Makanya kita bilang nggak usah gitu dah, kita bikin aja bulanan. Sebulan sekali anak muda kita kumpulin, panggilin ceramah-ceramah. Kalau sebulan sekali kan insya Allah enak gitu. Iya. Iya kalau
Ya pengajian kan sih bosan kelamaan. Ya, untuk mengurangi. Tapi ternyata nggak jalan apa yang saya sarankan. Kalau dulu saya di tim musola anak muda. Sebelum jadi orang tua sih musola. Di Soma ada, Nur Fadli ada, Istiqomah ada, anak muda. Nah, sekarang sampainya jodohnya doang nggak ada. Demi Majelis Salim kawin punya anak, tapi anaknya anak berkembang. Kan masalahnya gini, karena kemajuan teknik. Kalau dulu kan anak muda tim musola tuh. Sisom ada, sampai pada dapat jodoh di Sisom. Sampai di Al-Faji, jodohnya sama orang dari KKN, yang perempuan. Oh, iya. Banyak. Nah, sekarang nggak ada. Kenapa mungkin karena kepengurusan atau bagaimana juga nggak peduli sama anak muda. Kalau anak muda disuruh ngaji ada harapan. Gantiin kita kan? Iya. Makanya saya juga sering ngomong di Majelis Salim ini mungkin 5-6 tahun lagi pengajian kosong nih. Jadi yang tua pada kemana? Yang tua pada kemana? Meninggal. Iya. Ini yang kita saran. Makanya kalau mau bikin dah anak-anak kita, remaja kita, aja kita ngaji sebulan sekali malam apa. Kalau malam minggu nggak bisa kali malam lain. Begitu. Kalau enggak, ya Allah alam Islam lah. Padahal sekarang belajarnya aja udah dipetik, tinggal HP. Belajar sedikit, dan ikutan apanya? Sisanya yang lain-lain. Nah, itulah saran dari saya bagaimana supaya anak-anak kita mau ngaji, bikin aja sebulan sekali. Ya dari mana nih? Di ketuanya kelompokin. Ini musola Almi, anak Indonesia siapa? Nanti catat gantian. Siapa yang pegang ini? Ya, gitu. Insya Allah kan bisa. Kalau nggak gini sulit kita untuk mencari generasi datang, generasi yang akan datang sulit. Nanti kan ada wahyu kelompok tengah, pimpinan kelompok sini, mudah-mudahan. Kalau yang tua udah nggak mungkin, makanya pengen lihat. Banyak gitu. Baik Ustaz, makasih banyak nih atas waktunya tadi, sejarah-sejarah yang telah dipaparkan Ustaz. Terus ini juga saran-saran buat para anak muda nih yang berada khususnya di lingkungan Ulujami gitu. Ya baik Ustaz, kita dari Ulujami TV mohon maaf atas kedatangannya kalau memang mengganggu waktunya dan istilahnya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ya. Alhamdulillah. Mohon maaf apa udah disuarakan? Mohon maaf ya. Ya, pasti Ustaz. Baik buat seluruh pemirsa Ulujami TV, demikianlah tadi kami dari Ulujami TV telah bersilaturahmi ke kediaman Haji Rohmani Mansur Fatih. Alhamdulillah beliau telah menceritakan bagaimana sejarah singkat ini Ulujami. Dan semoga apa yang beliau sampaikan menjadi tauladan bagi kita yang masih muda untuk bisa meneruskan perjuangan dan menjaga wilayah Ulujami tetap menjadi yang terbaik untuk generasi-generasi berikutnya. Baik buat seluruh pemirsa Ulujami TV, jangan lupa tonton terus videonya, like and subscribe. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.